Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyati Ningsih dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-12 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SMH beserta dosen pendamping Bapak Dr. M. Redi Aridayandi SMH, yaitu yang berjudul Sifat Melawan Hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari terpidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Misalnya, di negeri Belanda dalam Arrest Hoogbrand tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan, dan di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu terpidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Dan yang kedua, melawan hukum material, yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Dan menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963, dan yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila yang pertama, terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Dan yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Dan sifat melawan hukum material dibagi yang pertama dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan yang kedua dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai terpidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Cukup sekian yang dapat saya